Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala washabbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selama beberapa menit ke depan, saya Sultan Syahidin akan menemani pemirsa di rumah dalam acara kajian Islami. Kami di sini akan membahas kajian Islami yang berkaitan dengan masa kejayaan Islam dan masa modern. Untuk yang pertama, kita akan membahas dari masa kejayaan Islam, dimulai dari penjelasan awal masa kejayaan, periodisasi sejarah Islam, sampai ke perilaku mulianya yang perlu kita lestarikan. Menarik banget kan? Yuk simak lebih lanjut. Jadi, pertama, masa kejayaan Islam adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Nah, pada era ini, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya, dengan kecepatan yang sangat pesat. Nah, di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait Al-Hikmah yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan selesai dibangun. Nah, bangunan ini itu menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia di zaman tersebut. Dalam buku Islam yang ditulis oleh Harun Nasution, periode sejarah Islam dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga periode modern. Nah, periode klasik di antara 650 sampai 1250 itu merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu yang pertama fase ekspansi integrasi pada masa 650 sampai 1000 M, dan yang kedua itu fase disintegrasi pada 1000 sampai 1250 M. Nah, yang kedua ada periode pertengahan, yaitu antara 1250 sampai 1800 M. Nah, periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi dalam 2 fase juga. Yang pertama itu fase kemunduran antara 1500 sampai 1250 sampai 1500 M, dan yang kedua fase munculnya ketiga kerajaan besar pada 1500 sampai 1800 M yang dimulai dengan kemajuan pada 1500 sampai 1700 M dan kemundurannya pada 1700 sampai 1800 M. Nah, yang ketiga itu periode modern. Periode modern ini dari 1800 dan seterusnya. Periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Zaman kejayaan Islam adalah waktu ketika filsuf, ilmuwan, dan insinyur di dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya pada bidang sains, politik, arsitektur, dan perdagangan. Peradaban Islam tumbuh, berkembang, dan memperluas perekonomian mereka berdasarkan perdagangan. Ketika para pedagang membawa barang dan menyebarkan agama Islam ke India, Asia Tenggara, dan kerajaan di Afrika Barat, mereka membawa penemuan dan pengetahuan baru dari luar sana. Lalu mereka membagikan pengetahuan dan ilmu yang mereka dapat saat mereka kembali ke Timur Tengah. Banyak filsuf, ilmuwan, dan insinyur memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan tokoh yang menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang kedua ada Al-Ghazali. Beliau memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besar. Ia juga mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih, ditus, dan menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Yang ketiga ada Al-Kindi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Keempat ada Al-Farabi. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, yang artinya kota atau negara utama. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan dibagi menjadi 3, yaitu ketaatan,
kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kita akan bahas dari yang pertama, perilaku mulia dalam hal ketaatan yang perlu dilestarikan. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Selanjutnya, perilaku mulia dalam hal kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan. Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, dalam berkolaborasi, semuanya diniatkan ibadah, semata-mata menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu suportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, perilaku mulia dalam hal etos kerja yang perlu dilestarikan. Yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras, pasti ia akan mendapat sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada, siapa yang giat, pasti dapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Dan yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Setelah dari masa kejayaan Islam, kita akan beranjak ke masa modernnya nih. Ada apa aja sih di masa modern? Pertama, kita akan membahas populasi dan perkembangan Islam saat ini, sampai juga ke tokoh-tokoh pembaharuan dunia Islam masa modern. Disimak lagi ya guys. Populasi dan perkembangan Islam saat ini. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2019, Islam memiliki 2,2 miliar penganut yang membentuk sekitar 18% populasi dunia. Bagian besar Muslim adalah salah satu dari dua jenis. Yang pertama adalah Sunni, 80-90% atau sekitar 1,8 miliar orang. Yang kedua, Syiah, 10-20% atau sekitar 170-340 juta orang. Perkembangan Islam saat ini sangat pesat, sampai-sampai kekuasaan Islam menjadi menyebar ke berbagai daerah di seantero dunia. Perkembangan umat Islam ini sudah terjadi di berbagai negara barat. Perkembangan Islam tidaklah semudah apa yang kita lihat seperti sekarang ini. Ajaran Islam pernah mengalami kemunduran hingga akhirnya dapat berjaya hingga saat ini. Periode setelah 1800 Masehi dapat dikatakan sebagai Islam modern atau periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan. Di dalam periode ini terjadi banyak perkembangan di kehidupan Islam meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan juga kebudayaan. Perkembangan umat Islam ini disebabkan karena adanya benturan antara kekuatan Islam dengan Eropa. Hal ini menyadarkan umat Islam akan kelemahan dirinya dan adanya keinginan untuk mengalami perkembangan di dalam berbagai bidang, terutama bidang pendidikan dan teknologi. Benih pembaharuan Islam sesungguhnya telah muncul sejak abad 13 Masehi ketika dunia Islam sedang mengalami kemunduran di berbagai bidang. Saat itu pula lah lahir Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, seorang muslim yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam yang mendapat dukungan dari muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim antara lain mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, politik, dan sosial, lalu memberantas tahayul dan bid'ah yang masuk ke dalam ajaran Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terhadap di kalangan Islam, menghilangkan faham yang salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dalam permainan politik negara barat. Setelah abad 18, Islam mengalami perkembangan di dalam berbagai bidang, contohnya di bidang ilmu pengetahuan di India pada abad 18, ilmu pengetahuan di Mesir, di Turki, dan di bidang kebudayaan, dan masih banyak lagi hingga Islam mengalami perkembangan di semua bidang yang kita rasakan seperti saat ini. Sekarang kita lanjut ke tokoh-tokoh
tokoh Islam modern beserta pemikirannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi, absen 12. Jadi yang pertama itu ada Jamaluddin Al-Ghafani. Kemampuannya yang dikuasai ialah bisa berbahasa yang sulit, diantaranya bahasa Afgan, Prancis, Rusia, Turki, dan Persia. Pemikirannya menurut beliau ilmu pengetahuan ialah ilmu yang bisa menguasai dunia, dan beliau dikenal sebagai pejuang prinsip adiliter. Yang kedua ada Tatawi. Beliau seorang pembaharu dalam Islam pada pertengahan abad 19. Pemikirannya dengan datangnya pendidikan laki-laki dan perempuan baginya telah sangat berguna. Dalam pembaharuan Islam ada 3 tahap pembaruan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga itu Muhammad Abdul. Beliau mulai belajar di Masjid Al-Mahdi Tahta, yaitu di Mesir. Pemikirannya ialah mengenai pendidikan sangat strategis dan sistematis yang ditunjukkan kepada Universitas Al-Azhar di Mesir. Yang keempat itu ada Rashid Ridho. Beliau merupakan keturunan bangsawan, yakni Hussein, putra dari Ali bin Abi Thalib. Beliau juga menerbitkan buku yang berjudul Al-Manah. Pemikirannya yaitu umat Islam dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan umum. Yang kelima ada Qasim Amin, lahir pada 1869 di Kairo. Beliau termasuk golongan orang kaya. Pemikirannya yaitu mengenai seorang wanita yang dianggap kedudukannya tidak dihargai, dan berkat beliau saat ini wanita harkat dan martabatnya sudah terangkat. Yang keenam itu ada Tata Husin. Beliau mengalami penyakit buta pada usia 9 tahun. Atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa, beliau sudah menghafal Al-Quran pada umur 9 tahun dan juga sudah menjadi tahfiz. Pemikirannya yaitu negara Mesir harus merubah kurikulum pendidikannya agar bisa menyaingi perguruan tinggi di barat. Yang ketujuh itu ada Muhammad Iqbal. Beliau belajar dengan ayahnya sejak kecil dan juga mempelajari ilmu filsafat. Menurutnya, kita harus mempunyai pemikiran yang selalu mengikuti zaman, yang selalu berkembang, dan agar tidak terjadi kemunduran terhadap pemikiran kita. Tentunya terdapat banyak pelajaran dari perjalanan perkembangan Islam ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menyikapi masa lalu dengan sikap sabar, menjadikan inspirasi untuk mengambil langkah-langkah yang inovatif, memotivasi diri terhadap masa depan agar memperoleh kemajuan, serta mengupayakan agar sejarah dan masa lalu yang mengandung nilai negatif atau kurang baik tidak terulang kembali. Dan masih banyak lagi perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sekarang udah ada di penghujung acara nih. Semoga paparan mengenai masa kejayaan Islam dan masa modern yang udah kami sampaikan bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.